Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 hari ini akan menyampaikan terkait studi case dalam mata kuliah Strategic Management in Business, di mana topik kita pada sesi ini adalah BNI Taplus. Di tim 2 ada Ahmad Faisal Amin, Andi Kusuma Hadi, Khairul Aziz Rifai, dan saya sendiri Wijianto. Yang akan kami sampaikan dalam video ini adalah terkait dengan teori, sinopsis case study, isu-isu utama, analisis, rencana dan tindakan, rekomendasi, serta pertanyaan yang akan kita diskusikan lebih lanjut dalam sesi forum. Teori yang kita pakai pada sesi ini adalah tipe-tipe persaingan berdasarkan target market dan jenis persaingan itu sendiri. Jadi menurut jenis persaingan adalah berfokus pada tipe lower cost atau diferensiasi, serta target marketnya ada di target yang luas atau yang hanya beberapa saja. Nah, kombinasi antara lower cost dan target market yang luas itu berfokus pada overall low cost provider strategy, sedangkan yang dengan market luas serta berfokus pada diferensiasi nanti akan menghasilkan broad differentiation strategy. Target market yang hanya sedikit dengan low cost, target yang dipakai adalah fokus low cost strategi, sedangkan dengan fokus diferensiasi tetapi target marketnya sedikit, nanti fokusnya pada differentiation strategi. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan mempertimbangkan semua aspek ini menjadi best cost provider strategi. Nah, dalam teorinya Porter menyebutkan setelah ada persaingan itu nanti akan terbit strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan, di mana ketika perusahaan pada pasar yang sempit tapi berfokus pada diferensiasi, maka dia melakukan diferensiasi fokus. Sedangkan pada pasar yang luas, maka perusahaan akan menggunakan strategi diferensiasi. Nah, untuk mereka yang berfokus pada biaya, ada cost leadership untuk pasar yang luas, sedangkan untuk pasar yang sempit berfokus pada biaya saja. Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. BNI ini merupakan bank sentral pada saat itu. Dengan berkembangnya tahun, BNI melayani transaksi baik dari perusahaan kecil, menengah, sampai dengan konsumen retailer. BNI juga melayani layanan transaksi antar konsumen melalui jasa transaksi yang bisa dilakukan dari rumah, serta mereka untuk mendekatkan dengan konsumen juga bekerja sama dengan beberapa mas penerbangan untuk memberikan layanan transaksi perbankan secara utuh. Yang menjadi konsumen dari BNI selain anak-anak juga ada para wanita, dengan memberikan tabungan khusus bagi mereka. BNI juga mendukung para siswa untuk menjadi pemimpin di masa depan dengan memberikan kegiatan ODP serta riset yang berhubungan dengan bisnis dan perbankan. Adapun visi dan misi dari BNI adalah visinya menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misinya yang pertama memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis utama, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi,
meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, serta menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Produk utama dari BNI adalah BNI Taplus, di mana dalam layanannya BNI memberikan dua kategori. Yang pertama brick and mortar. Di kantor cabang BNI ada 1035 cabang, 1242 outlet, dan sudah berkembang sampai luar negeri ke Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, dan London. Di sisi ATM Gallery sendiri, BNI memiliki 4.011 ATM, 10.000 ATM link, dan 15.000 ATM bersama. Sedangkan untuk virtual channel, BNI memberikan layanan phone banking yang bisa dijangkau 24 jam selama seminggu untuk melakukan transaksi serta pembelian, serta adanya SMS banking yang memberikan layanan 24 jam, serta bisa melakukan transfer, cek saldo, dan pembayaran. BNI juga memberikan layanan BNI Mobile Banking dengan layanan 24 jam dengan transaksi transfer, cek saldo, pembayaran, dan pembelian, serta adanya internet banking untuk layanan 24 jam. Nah, pada 2009 ini ada beberapa resume yang menarik untuk dianalisis, di mana dalam 6 tahun kebelakang jumlah bank dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Artinya persaingan di sektor perbankan ini sangat ketat, sehingga ada beberapa bank yang tidak kuat dan dalam menghadapi persaingan tersebut gugur sehingga menjadi sedikit. Sedangkan melihat jumlah kantor cabang ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Artinya bank-bank yang survive bertahan pada masa tersebut berhasil mengembangkan roda bisnisnya. Kalau kita lihat market share dari 5 bank terbesar di Indonesia pada saat itu, yang paling besar tentu saja Bank Mandiri yang memiliki market share antara 15-20%. Dari tahun ke tahun market share dari Bank Mandiri ini cukup konstan, dan yang mengalami penurunan pada tahun 2019 hanya sekitar 14,97%. Sedangkan BNI sendiri ada pada rank ketiga di bawah BCA, di mana target market share-nya ada di kisaran 10,24%, tetapi setiap tahunnya market share BNI ini mengalami penurunan. Berikut ini adalah perkembangan perbankan di Indonesia. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, paling tinggi adalah pada tahun 2007. Dalam menghadapi persaingan ini, setiap bank mengeluarkan biaya promosi yang tidak sedikit. Seperti Bank Mandiri, setiap tahunnya biaya promosinya mengalami kenaikan, disusul oleh Bank BCA, Bank BRI, serta Bank BNI. Paling rendah biaya promosi yang dilakukan adalah CIMB Niaga. Melihat hasil kinerja yang dicapai pada masing-masing bank ini, tentu saja sangat menarik untuk kita pelajari dalam mata kuliah ini. Baiklah, sekarang kita menginjak pada isu-isu terkait dengan BNI Taplus. Yang pertama adalah kondisi geografis, kemudian virtual knowledge, selanjutnya adalah regulasi pemerintah, kemudian market share, dan biaya promosi. Nah, yang pertama dengan kondisi geografis, masyarakat Indonesia itu tersebar di pulau-pulau dan pelosok. Namun BNI memiliki anggaran yang terbatas, sehingga BNI memiliki kesulitan ketika harus membangun cabang di pelosok-pelosok tersebut untuk menjangkau mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan virtual knowledge.
Sebetulnya persentase dari pelanggan BNI yang menggunakan virtual channel ini sudah lumayan besar, sudah di atas rata-rata industri. Namun demikian masih ada sejumlah besar customer dari BNI ini yang tidak menggunakan virtual channel dikarenakan karena kurangnya pengetahuan terkait dengan dunia virtual. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan regulasi pemerintah. Di sini pemerintah memberikan semakin meningkatkan regulasi terkait dengan capital, asset, management, earning, liquidity, dan sensitivity atau CAMELS. Nah, ini sebetulnya juga peran pemerintah sebagai regulator untuk melindungi hak-hak pelanggan ya, di mana pemerintah mengharuskan bank-bank tersebut atau bank-bank yang beroperasi di Indonesia itu memiliki kecukupan modal yang baik. Nah, di sini pemerintah berharap kepada bank-bank tersebut untuk semakin meningkatkan capital dengan cara baik dengan merger atau dengan cara-cara lain. Ini salah satu yang menjadi isu di BNI. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan market share. Market share BNI ini cenderung menurun kalau dilihat dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Kemudian selanjutnya adalah biaya promosi. Ini kebalikan dengan market share, biaya promosi ini cenderung naik kalau dilihat dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Nah, ini bisa dilihat dari grafik di slide. Nah, di sini untuk market share ini tahun 2005 sebesar 10,24%. Kemudian di tahun 2009 ini menurun hanya menjadi sekitar 8,62%. Jadi kita bisa melihat ya seperti yang tadi disampaikan di slide-nya Pak Wiji di atas, ada beberapa perbandingan dari beberapa bank yang beroperasi di Indonesia. Nah, ini BNI terlihat cenderung menurun. Nah, ini berkebalikan dengan biaya promosi yang dianggarkan oleh BNI dari tahun 2006 sampai 2008. Ini justru trennya meningkat. Ini sebetulnya menjadi kontradiktif. Selanjutnya kita akan bahas tentang SWOT analysis. SWOT analysis sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength sendiri adalah kemampuan internal perusahaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam kasus BNI Taplus ada 4 strength yang dimiliki. Yang pertama, BNI merupakan bank yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, BNI memiliki jaringan cabang dan ATM yang luas dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Yang ketiga, BNI mempunyai virtual channel seperti phone banking, SMS banking, dan internet banking. Yang keempat, produk yang dikeluarkan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dari sisi weakness, yaitu kelemahan dari sisi internal perusahaan yang dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, pemasaran produk BNI dinilai masih belum optimal. Yang kedua, teknologi digital yang digunakan belum dikembangkan secara maksimal. Yang ketiga, market share BNI terus menurun dari Desember 2005 sampai Desember 2009. Selanjutnya dari sisi opportunities, di mana peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang pertama, segmen pelanggan dari niche market share masih terbuka lebar. Yang kedua, perkembangan industri perbankan cukup memuaskan, dikarenakan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang ketiga, perkembangan teknologi semakin cepat. Dari sisi threat, yaitu ancaman yang dapat menghambat kinerja perusahaan. Yang pertama, banyak kompetitor baru dari swasta maupun juga dari luar negeri. Kemudian persaingan industri perbankan yang semakin ketat, terutama dari bank-bank besar yang memiliki market share lebih besar dan promosi yang lebih gencar. Yang ketiga, kondisi perekonomian tidak dapat ditentukan. Selanjutnya adalah generic competitive strategies, di mana adalah suatu pendekatan yang digunakan perusahaan untuk dapat mengungguli pesaingnya dalam suatu industri. Dalam hal ini ada beberapa tipe generic competitive strategies, di antaranya cost leadership, differentiation, cost focus, differentiation focus,
dan best cost strategy. Dalam hal ini, BNI menggunakan differentiation focus strategy. Strategi ini fokus pada pasar tertentu dan memberikan produk yang unik sesuai dengan kebutuhan customer. Di antaranya, Bank BNI mencoba mengembangkan diferensiasi produk, yaitu menawarkan BNI Taplus Anak dan BNI Taplus Muda. Dengan keunggulan di antaranya desain tampilan kartu debit yang dapat dipilih nasabah, e-statement yaitu berupa laporan transaksi mutasi langsung ke email, dan membuka kantor kas di perguruan tinggi untuk menyasar mahasiswa. Yang kedua, BNI mendirikan Bank Sarinah sebagai bank yang melayani nasabah khusus wanita, dengan semua petugas bank adalah perempuan. Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan berikutnya kita adalah melakukan rencana dan tindakan. Maka terdapat beberapa rencana maupun tindakan yang akan dilakukan oleh BNI Taplus. Rencana tersebut bersifat internal maupun eksternal dari perusahaan itu sendiri, dengan harapan dapat meningkatkan sisi kompetitiveness dari BNI Taplus itu sendiri. Tujuan utamanya adalah agar BNI menjadi pilihan utama. Selain itu, agar meningkatkan customer loyalty dan juga usaha untuk mendapatkan customer baru dengan pertimbangan plan yang ditawarkan oleh BNI. Poin pertama yang dilakukan oleh BNI Taplus adalah melakukan improve pada channel electronic distribution, seperti penambahan ATM yang bertujuan selain mendorong efisiensi biaya operasional, juga dapat memudahkan customer dalam melakukan transaksi, khususnya tarik tunai, terus mengunjungi cabang bank terdekat, juga hari. Selain itu, ada juga layanan phone banking dengan tujuan yang sama untuk memudahkan customer juga, dan juga mempermudah transaksi-transaksi yang sesuai dengan fitur-fitur yang sudah disediakan. Dengan menggunakan fitur phone banking, di mana customer akan dapat melakukan transaksi dengan fitur seperti layanan SMS yang memakai kode-kode tertentu. Sedangkan yang selanjutnya adalah mobile banking, yang merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah itu sendiri. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking, karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga mungkin nomor tujuan SMS bankingnya. Dan yang terakhir yaitu internet banking, di mana merupakan layanan perbankan sehingga nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran, transfer, dan transaksi lainnya secara mandiri melalui website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Hal ini berbeda dengan mobile banking. Jika mobile banking tadi, nasabah harus menginstall lewat aplikasi, dan biasanya juga hanya satu smartphone yang bisa didaftarkan. Tapi untuk internet banking ini, nasabah tinggal akses dan bertransaksi lewat website. Jadi tidak hanya melalui smartphone, bisa lewat laptop, tab, dan lain-lain. Dan biasanya akan juga mendapatkan token seperti itu, jadi untuk mengkonversi kode tertentu agar keamanannya lebih terjamin. Rencana BNI Taplus berikutnya yaitu
BNI Taplus fokus terhadap business development, di mana hal ini adalah perbaikan dari sisi internal sehingga BNI Taplus dapat bersaing yang saat ini sudah menjadi top 5 bank besar di Indonesia, tetap dapat bersaing dan juga diharapkan dapat terus naik posisinya dan juga mengambil market share dari ratusan bank-bank yang lain. Namun di sini kompetisi yang paling berat adalah dengan Bank Mandiri, kemudian Bank BCA, Bank BRI, dan juga CIMB Niaga. Makanya BNI Taplus yang pertama, metode yang akan dilakukan adalah melakukan revisi atau melakukan tinjauan ulang terhadap segmentasi dan juga marketnya. Terus yang kedua adalah BNI Taplus berusaha untuk selalu meningkatkan market share-nya, khususnya membidik bank-bank kecil yang memiliki market share yang kecil, sehingga akan mudah untuk dibidik dibandingkan mencoba untuk bersaing dengan bank-bank yang sudah besar tadi. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan dari marketing strategi, di mana marketing yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya akan dilakukan tinjauan ulang dan juga akan dilakukan perbaikan untuk menyasar market share yang dibidik. Terus yang terakhir, Bank BNI Taplus berusaha untuk selalu meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Selanjutnya berikut beberapa pertanyaan yang dapat ditanggapi oleh rekan-rekan. Yang pertama, BNI sebelumnya menjadi pemimpin dalam industri perbankan. Apakah yang menjadi kendala sehingga market share dan ranking BNI terus menurun? Jelaskan. Yang kedua, sudah tepatkah penerapan strategi perbankan dan aktivitas pemasaran yang diterapkan oleh BNI? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh BNI dalam menghadapi persaingan teknologi perbankan yang semakin kompetitif? Yang keempat, bagaimana strategi BNI untuk mempertahankan dan mengembalikan market share-nya? Yang kelima, apakah strategi pemasaran yang sesuai digunakan untuk BNI Taplus agar bisa berkompetisi dengan bank swasta lainnya? Demikian presentasi dari tim 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.